jangan-jangan ini suatu ancaman, jangan-jangan ini suatu himbauan bahwa akan ada masalah penyakit baru. Nah itu berarti ada hubungannya. Mereka bilang, wah ini mungkin Ibu Siti mau dibungkam, apa Ibu Siti terlalu vokal. Kalau saya rasa apa yang disampaikan Bu Siti kebenaran dan cinta kasih Bu Siti terhadap bangsa Indonesia. Nah kemudian kami gandeng Bu Siti karena Bu Siti pemberani ya demi bangsa dan negara. Makanya Ibu Siti itu melawan WHO, melawan Big Pharma, ya dikerjain. Sobat Biotek, kembali lagi dengan saya Nadia pada hari ini dalam Biotalks. Serang banget hari ini akhirnya kita punya kesempatan ngobrol-ngobrol bareng lagi dengan Pak CEO dari PT Biotek Farmasi Indonesia, Pak Tony Lai, dan juga Ibu Siti Fadila selaku Menteri Kesehatan 2004-2009. Apapun yang disampaikan di sini akan dipertanggungjawabkan dan secara saintifik juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk teman-teman semua jangan ragu untuk ikut menyebarluaskan informasi apapun yang kami berikan di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya PT Biotek Farmasi Indonesia. Karena di sini bisa banget untuk dipercaya dan no hoax ya teman-teman. Sebelum kita mulai acara podcast kita pada hari ini, kita boleh nih saksikan dulu video yang satu ini ya teman-teman. Tragedi mengerikan di Jalan Tol Jakarta Cikampek pagi ini. Mobil dokter jantung terkenal dan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Fadila Supari, meledak hebat tepat di kilometer 19. Oke, video tersebut muncul kira-kira pada bulan Desember. Nah, tanggapan dari Bu Siti nih mengenai video tersebut tuh bagaimana Bu? Karena memang customer tuh banyak yang bertanya ke CS-nya Biotek mengenai apa benar kejadian tersebut tuh terjadi pada Bu Siti gitu. Ya itu hoax ya. Saya juga kaget banget dan adik-adik saya, kerabat-kerabat dekat semua pada telepon, pada tanya. Nah itu sama sekali saya tidak ada itu bom nggak ada. Saya katanya dibunuh juga nggak ada. Dan yang AI yang saya ngomong tentang apotek itu saya juga tidak ngomong itu. Jadi itu betul-betul rekayasa. Rekayasa apa ya Pak namanya? Rekayasa AI. Dan itu hoax. Dan kemudian RCTI juga sudah memberikan klarifikasi. Cuman yang saya pikirkan kenapa sih kok ada hoax seperti itu? Gitu. Waktu itu saya berpikir jangan-jangan ini suatu ancaman, jangan-jangan ini suatu himbauan bahwa akan ada masalah wabah atau KLB atau apa gitu di masa-masa yang akan datang. Tapi ternyata nggak ganti bulan. Ada isu tentang H3N2 yang dibesar-besarkan. Nah apakah itu ada hubungannya saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu betul-betul berita yang tidak benar gitu. Ya kita semua kaget juga Ibu ya video tersebut. Pak Tony juga dengar ya Pak Tony ya? Ya. Gimana nih tanggapannya Pak Tony lihat video tersebut? Saya mungkin sehari dapat WhatsApp dari teman-teman minimal 10 kali. Ya ampun. Tiap hari 10 diklarifikasi, minta tanya saya klarifikasi, jadi capek. Jadi ya mengenai hoax tersebut jadi capek. Jadi saya ya makanya hari ini kita akan buat video ini supaya saya juga tidak capek-capek terus. Jadi saya harus ketik, menjawab tiap hari pasti ada. Jadi untuk menjawab hoax tersebut karena mereka tahu Ibu Siti kan bersama dengan Biotek. Jadi mereka tanya ke saya terus. Tiap hari saya jawab itu hoax dan mereka tanya kenapa kok bisa ada hoax. Jadi tanyanya jadi capek menjawab Bu. Jadi kan mereka bertanya tuh kok bisa ada video seperti ini yang sejujurnya Bu, kalau saya lihat ya. Banyak sekali tayangan video yang berbeda-beda dirubah-rubah, berita-beritanya juga gambarnya berbeda-beda, banyak itu beribu-ribu. Jadi sudah nyampe ke jutaan orang gitu. Jadi mereka bertanya itu, saya tanya kembali kepada mereka, menurut kalian itu siapa yang membuat? Menurut kalian saya bertanya, jangan tanya sama saya, coba kira-kira kita berdiskusi. Siapa yang membuat? Kemudian ini kan biayanya juga lumayan ada biaya nih. Kemudian siapa? Biaya siapa dan tujuannya untuk apa? Banyak sekali mereka
mau kasih tanggapan karena saya tidak mau kasih tanggapan langsung kan. Jadi mereka bilang wah ini mungkin Ibu Siti mau dibungkam, apa Ibu Siti terlalu vokal kayak gitu-gitu. Jadi sudah ada bahasa-bahasa di saya punya apa di mungkin waktu saya live juga mereka bertanya kan, sampai saya kesini pun itu masih banyak tuh. Jadi salam sama Bu Siti itu. Jadi ya kalau saya menilai kan ini Ibu Siti juga sudah bukan muda lagi, bukan ABG gitu ya. Sudah Udah sepuh ya, sepuh Mas, gitu Mas, ya. udah senior Kasihan banget. lah. Jadi apa menurut saya sih kalau teman-teman kalau memang ini dilakukan sebangsa setanah air, coba kalian berpikir dengan jernih gitu aja. Ya janganlah melakukan hal seperti itu. Demi untuk apa? Ya kan? Kalau untuk komersial, untuk uang ataupun kalian dibayar ya jangan, kasihan Kak. Itu namanya mengkhianati bangsa. Betul. Agak cukup Sama ada lagi satu lagi, Iya. selain hoax yang pembunuhan tersebut, ada hoax-hoax yang saya itu seperti jualan obat. Saya tidak pernah ngomong tentang obat kecuali dengan biotek. Selain biotek itu adalah AI semua. Itu adalah rekayasa. Jadi saya bicara tentang produk suplemen kayak obat kayak tentang farmasi hanya dengan biotek, tidak dengan yang lain. Jadi itu banyak itu kadang-kadang saya ditanya, Bu, ada kontur kapsul itu apa? ternyata AI. Jadi wajah saya dipakai jualan obat yang saya tidak ngerti. Jadi ini mumpung ada di sini bahwa saya hanya di biotek, tidak ada di tempat yang lain. Jadi kalau saya lihat begini Bu, mungkin juga satu hal ya, kalau kita melihat kan terlalu sering secara digital banyak yang live digital menyampaikan tentang suplemen mereka yang bisa menangani berbagai masalah. Jadi masalah di ginjal, di liver, di hati, di usus, semua masalah itu bisa ditangani oleh suplemen. Satu suplemen. Ya, itu kan sudah saya sampaikan itu sudah pasti hoax. Tidak mungkin benar karena obat aja tidak bisa apalagi suplemen. Yang dinamakan suplemen itu kan namanya supplementary ataupun complementary. Tidak bisa menangani akar masalah apalagi di berbagai macam tempat itu kan. Tapi di sini juga banyak yang percaya gitu loh. Walaupun harganya berjuta-juta gitu. Nah, kemudian ya begitu Bu. Jadi saya melihat gitu. Kemudian ada juga yang lagi rame-rame stem cell. Kan mereka juga bertanya tentang stem cell. Saya juga menjawab saja stem cell itu tidak bisa menangani semua masalah. Diabetes tidak bisa stem cell. Banyak hal yang tidak. Jadi mungkin karena kita terlalu vokal ya Bu. Jadi saya dengan Bu Siti, biotek dengan Bu Siti itu punya satu visi yang sama. Apa yang kita sampaikan kita pertanggungjawabkan. Itu sederhana sekali. Jadi lihat rajin-rajin lah lihat YouTube-nya biotek dengan Bu Siti. Kita sampaikan tuh kebenaran. Nah kalau saya rasa apa yang disampaikan Bu Siti kebenaran dan cinta kasih Bu Siti terhadap bangsa Indonesia. Nah, tapi banyak yang tidak suka karena mereka tidak suka bangsa Indonesia itu mandiri. Ibu Siti itu tidak mau dan sama biotek tidak mau Indonesia jadi kelinci percobaan ya. Kita mau mandiri. Itulah Bu Siti Fadila demi bangsa dan negara apapun dilakukan. Ya saya mohon kalau bisa yang membuat hoax-hoax tersebut ya sadar aja lah. Iya, betul setuju dengan Pak Tony juga mengenai video tersebut ya. Ini agak cukup mencurigakan memang karena waktu kita di lapangan pun banyak customer yang datang dan menanyakan soal kondisinya Bu Siti gitu. Karena yang mencurigakan adalah video tersebut muncul pada bulan Desember dan bersamaan dengan maraknya virus super flu yang sedang agresif masuk. Sebetulnya bukan bersama maraknya. Seminggu, 2 minggu setelah hoax itu barulah Termasuk super flu itu meledak. Apakah itu ada hubungannya supaya saya bungkam atau bagaimana? Menurut saya waktu itu begini, kalau nanti setelah hoax ini ada masalah penyakit baru, nah itu berarti ada hubungannya. Nah kalau nggak ada apa-apa, tapi ternyata H3N2 itu meledak. H3N2 itu sejenis virus influenza A yang bisa menginfeksi kita, tapi sebetulnya tidak mematikan, jadi tidak berbahaya, tidak perlu vaksin. Yang mungkin kalau sudah kena bisa seminggu 2 minggu memang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah yang paling penting mestinya harus antivirus sebetulnya. Sebenarnya antivirus belum ada produk antivirus di obat-obatan yang biasa. Nah itu
nanti barangkali apakah ada kemungkinan produk-produk yang antivirus gitu. Nah itu yang paling penting. Jadi yang paling penting kita harus meningkatkan imun kita sendiri. Jadi kita harus sehat walafiat, tidur cukup, makan bagus, jangan kena penyakit apa-apa. Nah itu biasanya imunitasnya cukup tinggi. Dan yang penting kalau Anda bertemu dengan banyak orang, kredit itu Anda harus punya Perisai sedia gitu payung ya. sebelum hujan, Betul. antivirus itu. Antivirus. Gitu. Oke, Bu Siti, kira-kira super flu ini tuh bisa jadi potensi kita ada pandemi lagi nggak sih, Bu Siti? Ya ini sebetulnya suaranya sudah kayak pandemik, padahal kita tidak perlu takut karena tidak mematikan. Angka kematiannya sangat rendah. Gejala-gejalanya persis seperti flu biasa, tapi lebih berat dan lebih panjang. Betul. Yang sering terkena anak-anak dan orang-orang tua. Nah itu kita nggak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tapi kalau Anda ke tempat-tempat yang crowded, sebaiknya ya pakai masker. Sebaiknya makan yang paling aman, makan antivirus kalau Anda mau ke tempat-tempat yang crowded. Oke, nah Bu Siti kan sempat mengatakan antivirus nih. Mungkin Pak Tony ada pendapat yang ingin disampaikan nggak Pak? Jadi jangan nanti dipikir kita jualan obat lagi nih. Saya capek gitu ya. Jadi memang saya tuh tidak against vaksin. Saya sama Bu Siti tidak against vaksin. Tapi sekarang kan ada banyak sekali vaksin-vaksin yang mau dipaksakan. Dulu saya tidak pernah kena COVID sebelum saya kena vaksin. Jadi contohnya sekretaris saya nih, hari ini vaksin COVID, hari ketiga kena COVID. Yang kedua juga sama, dia vaksin, hari ketiga kena. 3 kali begitu berturut-turut. Padahal sebelum kita vaksin, kita tidak kena COVID. Sudah vaksin baru kita kena COVID. Artinya melemahkan gitu. Nah, jadi teman-teman, kita tidak against vaksin. Coba, tapi teman-teman gini, jangan percaya biotek, jangan percaya saya dan Bu Siti deh. Coba kalian cari tahu di Instagram, di YouTube, di TikTok, di Google. Sekarang Presiden Amerika dan Secretary of Health-nya melarang injeksi vaksin COVID ke orang sehat. Coba lihat sendiri aja. Kemudian mereka sudah membuat penelitian vaksin-vaksin untuk balita-balita, ya vaksin hepatitis, vaksin apapun itu menimbulkan resiko anak-anak itu kena kerusakan otak, ya, itu meningkat hampir 1400%. Penelitiannya sudah keluar dan tinggal dicari, jangan percaya saya. Coba cari tahu sendiri. Nah, jadi jangan kalau saya melihat ini, mungkin kami dengar banyak berita ya, banyak sekali mungkin konglomerat mau main di bidang vaksin kan, tapi harus lihat mereka mungkin tidak mengerti gitu loh. Nah jadi kalau kami sederhana sekali lah, kami itu mau bangsa kita sehat, bangsa kita mandiri, jangan dijadikan kelinci percobaan. Saya yakin Pak Presiden, Pak Wapres dan Pak Menhan kan sudah menyampaikan tidak mau lagi dijajah. Nah, Ya, tolong jaga Bu Siti Fadila, jaga juga biotek. Nah, kalau antivirus ya kan, ya untuk saat ini tidak ada antivirus lebih kuat dari Vidadev dari Biotek Farmasi Indonesia, tidak ada. Ya, jadi dibuktikan saja. Nah, jadi dan ini tidak ada antivirus yang bisa untuk pencegahan kecuali Vidadev. Ya. Nah, tapi saya tidak mau berbicara terlalu banyak ya tentang obat-obatan ini. Cuma hari ini kan membuat klarifikasi gitu ya. Nanti dipikir kita jualan obat. Jadi perusahaan-perusahaan seperti kami itu tidak mau dijajah. Biotek itu menciptakan obatnya sendiri, produknya ciptaan sendiri. Efikasi dan keamanannya melebihi produk farmasi global. Ini lawannya farmasi global itu biotek. Nah kemudian kami gandeng Bu Siti karena Bu Siti pemberani ya demi bangsa dan negara. Kita mirip-mirip saja. Jadi hari ini mungkin saya tidak menyampaikan banyak ya. Nanti cuma untuk klarifikasi aja. Oke, ini ada hal yang menarik juga tadi sempat Pak Tony katakan ya, bahwa Trump dan juga RFK atau Robert F. Kennedy mengatakan bahwa ada vaksin yang memang dikhususkan bahwa untuk pada balita itu banyak yang menyebabkan autis dan jurnal lain pun sudah ada. Sudah ada. Nah, pendapatnya untuk hal tersebut dari Bu Siti? Ini dia. Itu di mana-mana literaturnya banyak sekali bahwa vaksin untuk anak-anak itu bisa menyebabkan autis. Tapi di Indonesia itu masih menjadi program pemerintah. Betul. Program nasional, program pemerintah. Jadi di puskesmas itu setiap bayi lahir harus ditembak dengan hepatitis B. Padahal di Amerika sudah tidak dilarang. boleh. Sini setiap bayi lahir
nggak usah tanya sama ibunya, nggak usah sama bapaknya, langsung dicoblos hepatitis B. Nah itu saya juga nggak ngerti itu kenapa pemerintah itu dari sejak zaman Mbah Ela dari WHO mewajibkan ini. Nah sekarang vaksin itu ada 47 macam untuk anak-anak itu. Wow. Wah. Nah itu. Oke, kalau dari pandangannya Pak Tony nih, kita singgung lagi mungkin boleh diceritakan detailsnya nih Pak, biar masyarakat di luar sana punya pandangan baru. Sebenarnya mungkin lebih dari 10 tahun lalu ya, saya sudah sampaikan di kalangan tertutup. Kan ini ada penelitian, kami tahu penelitiannya sejak dulu bahwa penyebab terbesar anak-anak balita atau autis itu yaitu vaksinasi. Itu sudah dari dulu saya sudah sampaikan. Nah sekarang kan sudah kenyataan. Jadi jangan dengar saya, silakan dicari tahu di Google ya, Trump Secretary of Health itu against vaksin. Coba dan akan keluar tuh. Dan kemudian di Amerika banyak sekali perkumpulan orang tua yang anak-anaknya autis dan rusak otak. Jadi mereka kasih video bahwa dulu pertama kali anaknya lucu, pas kena suntik vaksin hari ke-7 udah berubah, orangnya berubah total. Dan itu perkumpulan itu ada ribuan orang. Mereka bisa jadi saksi. Jadi ya konsepnya begini nih. Kita negara harus mandiri. Negara kita banyak orang-orang pintar. Nah kalau kita, mohon maaf sekali lagi nih, ya kita tidak bisa bilang, oh ini WHO begini. Tidak, karena di belakang WHO itu Big Pharma. Makanya Ibu Siti itu melawan WHO, melawan Big Pharma, ya dikerjain. Tapi saya yakin sekarang banyak patriot-patriot bangsa seperti Pak Prabowo, Pak Menhan, itu patriot bangsa. Sudah disampaikan kok ke publik secara umum. Kami tidak mau lagi dijajah. Ya Pak, tolong kita jangan lagi dijajah. Dibuktikan saja. Dan orang-orang patriot seperti Ibu Siti harus dijaga. Ya perusahaan-perusahaan seperti kami yang sudah ada di sini yang bisa mendorong, mempercepat kemandirian obat nasional harus dijaga. Kalau tidak di backup, ya kita habis. Oke. Setuju banget sama Pak Tony ya. Memang orang-orang seperti Bu Siti ini perlu dilindungi. Tidak hanya oleh pemerintah, tapi pun masyarakat juga bisa melindungi Bu Siti sebenarnya ya. Baik, Pak Tony, Biotek Farmasi Indonesia dan Bu Siti ini kan punya sama-sama visi yang sama ya, yaitu mewujudkan Indonesia mandiri obat nasional seperti yang tadi Pak Tony juga sempat jelaskan. Mungkin Pak Tony bisa dibantu jelaskan lagi untuk masyarakat nih, kira-kira kenapa bisa dikatakan kok Bu Siti dan juga Biotek itu punya visi yang sama? Saya mengidolakan Bu Siti, itu pertama, bahwa dia tuh berani banget dan beraninya kayak tidak pakai ada kacamata gitu, langsung berani total gitu loh. Cuma keberanian itu didorong apa ya, cinta kepada bangsa negara. Itu Ibu. Nah jadi kami pulang ke sini, ke Indonesia ini, ya kami juga cinta bangsa dan negara. Jadi kita sama mencintai bangsa dan negara kita, ya kan. Kami tidak mau dijajah karena kami tahu banyak sekali negara-negara yang dijajah. Mereka kan mau keluar dari penjajahan. Seluruh negara di Afrika kita dulu juga pernah dijajah. Apa nggak capek dijajah gitu. Jadi, nah kami mau mandiri, kami mau berdiri di kaki sendiri. Jangan dicokokin dipaksa. Jadi kami tidak mau jadi kacung negara lain. Jangan nurut aja. Ya, kami tidak mau nurut aja. Dengan global. Global bilang A, kita A. Nah, WHO bilang A, kita A. Nah, ketabrak-tabrak lah. Karena WHO itu kan cuma bikin standarisasi. Standarisasi itu tidak harus kita persis standar itu. Kita masih harus mikir, kita sesuaikan dengan kearifan lokal kita. Jadi jangan tuh semua ditiru. Kayak rumah sakit harus segini. Wah, tuh bikin rumah sakit ribuan. Nah, gimana? Belum tentu benar. Mestinya dikaji lagi dan dikaji lagi. Ya, konsepnya itu kalau menurut kami negara itu harus mengidentifikasi perusahaan-perusahaan, individu-individu yang punya kemampuan, yang punya knowledge, ya, dan dimanfaatkan dan bersama-sama kita itu tujuannya sama, kita mandiri. Itu dia, obat-obatan jangan terlalu mengharapkan bahan baku dari luar. Betul. Kita masih harus bisa menumbuhkan kemampuan dari anak bangsa sendiri. Apa sih yang bisa dikembangkan? Nah itu pemerintah harus mengulurkan tangan, harus diberikan keistimewaan untuk pengembangan itu. Nah itu yang harapan kita ya Pak Tony ya. Betul. Tapi sampai sekarang nampaknya negara kita kan sedang ribet nih, mungkin belum sempat mikir tentang itu. Oke. Kita membahas kembali nih yang lagi ramai di media sosial selain dari video hoaxnya Bu Siti. Ada lagi nih Pak dan Ibu yang lagi ramai di media sosial. Katanya
ada tambahan treatment baru, namanya adalah stem cell. Dikatakan bahwa stem cell ini bisa mengobati autoimun, diabetes, yang maunya awet muda, anti-aging semua, segala organ-organnya juga bisa pakai stem cell dan harganya itu tidak murah ya Ibu Bapak ya. Ratusan juta ya harganya. Betul. Nah mungkin ini bisa dikasih pencerahan dari Bu Siti nih tentang stem cell ini. Ya sebetulnya stem cell itu memang dulu zaman saya jadi Menteri Kesehatan memang itu suatu hal yang pengobatan untuk future. Tapi apakah stem cell yang diberikan pada klinik-klinik yang ada di Indonesia itu Real. benar apa tidak, itu yang saya tidak ngerti. Bagaimana monitoring pemerintah terhadap itu, apakah Badan POM sudah yakin bahwa stem cell yang itu bisa menyembuhkan itu, stem cell yang ini bisa menyembuhkan ini. Nah itu masih gelap gulita itu, abu-abu, at least abu-abu. Jadi dan harganya ratusan juta. Terus apakah betul berhasil atau tidak? Nah itu masih abu-abu, belum ada hasil yang jelas. Dan kalau sesuatu, misalkan ada obat dewa gitu, bisa menyembuhkan hipertensi, bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan batuk pilek, bisa menyembuhkan, nah itu biasanya justru tidak bisa menyembuhkan apa-apa. Obat atau spesimen itu mesti mempunyai efek terhadap yang spesifik. Tidak bisa semua, bisa gitu. Oke. Nah itu dia. Tanggapan dari Pak Tony nih mengenai stem cell sendiri itu bagaimana sih Pak? Ya, stem cell itu kan generasi sel ya. Jadi memperbaiki sel-sel juga mungkin memperbaiki sel. Kalau untuk diabetes tidak bisa. Kan itu kan ya lifestyle, gula darah gitu. Kemudian nanti untuk hipertensi juga belum tentu bisa. Apalagi untuk autoimun. Jadi kan ada juga yang namanya mungkin maksudnya kalau untuk diabetes itu bisa memperbaiki sel-sel pankreas yang sudah buruk atau sudah mati. Itu bisa dibetulin. Tapi apakah betul? Enggak. Kalau diabetes bukan seperti itu. Jadi orang gini, makanya dari teorinya Biotek Farmasi Indonesia, diabetes itu bukan cuma masalah di pankreas. Jadi walaupun kamu punya pankreas fungsinya kurang baik, belum tentu juga kamu diabetes, gitu loh. Nah, jadi ada begini nih Bu, yang saya tanganin pasien kan banyak ya. Contohnya gini nih, saya tanganin satu pasien, aktor lah, terkenal sekali. Nanti teman-teman akan tahu, kita akan bikin podcast bersama beliau. Dia punya HbA1c itu 10, gula darah 300 lebih. Tapi fungsi ginjalnya 95. bagus 95 fungsi ginjalnya, eGFR. Jadi dan saya menemukan yang begini banyak sekali. Artinya kalau kamu diabetes 300 pun fungsi ginjal kamu 95. Fungsi ginjalnya di atas normal, bagus sekali gitu. Kenapa? Padahal saya pernah bertanya sama teman-teman dokter di endokrin, kenapa orang-orang diabetes itu dia itu minum obat nanti dia kena masalah ginjal, cuci darah dan meninggal. Paling banyak kenapa? Artinya diabetes sampai habisnya 7-8 pun tidak menimbulkan masalah di ginjal. Karena saya punya hasil lab, begitu banyak orang yang diabetesnya 10, HbA1c 10, gula darah 350, ginjalnya 95, di atas 90. Itu kenapa? Artinya tidak berpengaruh ke ginjal. Yang bikin ginjal kita bermasalah adalah ya sudah jelas, artinya apa? Sudah jelas itu obat-obatan. Jadi penggunaan obat-obatan jangka panjang yang salah itu menyebabkan masalah di ginjal. Dengan hasil-hasil lab yang saya punya itu semua, kita sudah bisa melihat. Gitu loh. Jadi artinya seperti ini. Jadi teori-teori dari dulu untuk penanganan masalah di pankreas, sel pankreas diperbaiki itu tidak ada yang berhasil gitu loh. Jadi bukan di situ masalahnya. Jadi makanya kalau menurut saya itu stem cell tidak bisa untuk diabetes. Kecuali memang pankreasnya rusak. Jadi gini, saya pernah treatment yang orang pankreasnya rusak total. Pernah saya treatment. Ini harus pakai stem cell. Karena pankreasnya rusak total itu diabetes tipe 1. Jadi dia tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Tapi saya sampaikan dengan stem cell ini kesempatan untuk kamu punya pankreas balik kembali cuma 20%. Saya tidak jamin kamu akan balik kembali. Dan ternyata setelah kita suntik 3 kali, pankreasnya tidak balik-balik. Sudah pernah kita suntik. Stem cell kita ambil sendiri dari Jerman dan di Swiss. Nah, ingat stem cell saat ini kan masih belum legal. Ya, itu masih dalam tahap uji coba. Nah, ada juga satu klinik stem cell namanya Dr. Y gitu. Ya, apa pokoknya gitu. Saya bertanya kepada orangnya, "Nah, kamu bahan baku stem cell kamu dari mana?" "Oh, dari donor plasenta bayi." "Coba tunjukkan ke saya
di negara mana, rumah sakit mana yang plasenta bayi yang dipotong disumbangkan satu perusahaan, di Afrika mana, negara mana, kan tidak ada. Biasanya itu kalau yang namanya stem cell ya kan, itu kalau yang banyak sekali itu dari domba, Bu. Mohon maaf, ada juga dari babi, dari domba. Nah, dan itu cuma bisa diinjeksi dan di infus. Nah, kalau ada suplemen yang bilang dalamnya ada stem cell dimakan, itu sudah pasti bohong. Karena coba kalian potong ari-arinya atau plasentanya domba, kamu makan, tubuh cuma mencerna jadi dua, protein dan fat. Tidak mungkin jadi stem cell. Apalagi yang ada lotion tuh. Ya skincare ada stem cell. Ya, itu lebih bohong lagi. Gitu ya. Nah, jadi cuma memang di Indonesia ini paling gampang dibohongin. Ya, paling gampang dibohongin. Perempuan terutama. Ya, iya, betul. Ya, paling banyak beli barang gitu tapi dibohongin, mau lagi bayar juta-jutaan. Ya kan? Ya. Tapi makanya rajin-rajin lah dengar podcastnya YouTube-nya Biotek dan Bu Siti, kalian akan dapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik Pak. Berarti dengan kata lain stem cell itu tidak bisa menggantikan organ, regenerasi organ tuh tidak bisa ya, Bisa Pak? membantu. Jadi kalau misalnya fungsi ginjal dia rusak karena apa, mungkin dia bisa naik sedikit. Oke. Bisa, itu bisa. Jadi bisa generasi sel di berbagai tempat bisa. Cuma kalau untuk tidak bisa untuk semua penyakit. Tidak bisa untuk semua penyakit. Jadi harus dipilah-pilah. Ya kalau mau banyak tahu bisa tanya-tanya ke Biotek deh, kan gratis ya kalau nanya-nanya itu. Oke. Berarti kurang lebih untuk stem cell seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, ini kita sudah ke pertanyaan yang terakhir sebagai penutupan. Nah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Siti dan juga Pak Tony. Boleh silakan Bu Siti terlebih dahulu. Ya, kalau khusus untuk saya, kalau baca video saya mesti harus hati-hati. Suara saya seperti ini loh. Dan biasanya yang AI itu suaranya agak beda. Suara saya itu medok Jawa. Jadi itu yang nggak bisa ditiru oleh AI. Kalau waduh, saya kadang-kadang malu. Ada yang jualan obat hipertensi, ada yang jualan obat kuat laki-laki. Aduh, saya ini ada yang pembuluh darah. Ini saya tuh gimana dong? Jadi tolong apalin ya suara saya. Saya nggak mudah-mudahan tahu mana yang hoax, mana yang tidak. Ini pesan saya. Dan kita jangan gampang percaya dengan iklan-iklan yang tidak berdasar begitu. Jadi ini pesan saya aja untuk para netizen. Kita itu kayak punya obat-obatan dalam negeri yang bisa kita percaya. Walaupun dokter nggak pernah menuliskan resep itu ya, karena dokter memang ada deh sesuatu yang mengharuskan mereka untuk tidak bisa menulis resep itu. Jadi itu pesan saya aja yang sederhana. Baik, terima kasih banyak Bu Siti. Mungkin boleh dilanjut Pak Tony, pesan terakhir kepada masyarakat. Saya mohon dukungan teman-teman, juga Pak Prabowo, Pak Wapres, Pak Menhan, tolong lindungi Ibu Siti Fadila. Beliau adalah patriot bangsa, aset bangsa yang luar biasa berani karena kecintanya terhadap bangsa. Kami juga minta dukungan pemerintah, Pak Prabowo, Pak Wapres dan Pak Menhan, juga bangsa Indonesia. Doronglah Biotek menjadi perusahaan yang berskala besar supaya Indonesia itu bisa jadi gagah ya dan berdiri tegak di kaki sendiri. Jadi mandiri lebih cepat karena Biotek ini satu-satunya perusahaan yang menciptakan obatnya sendiri, tidak mencetak, menjiplak, memproduksi obat orang lain. Efikasi keamanannya boleh ditanding dengan perusahaan-perusahaan Big Pharma. Kami mohon dukungannya dan saya berharap semuanya juga harus smart dalam menyikapi berbagai macam informasi yang disediakan di media digital ya. Banyak sekali hoax ataupun memperkenalkan produk yang banyak sekali yang tidak tepat. Ya, mudah-mudahan dengan ada podcast ataupun video-video dari Biotek Farmasi Indonesia, masyarakat akan tambah smart, jadi akan lebih sadar tentang kesehatannya sendiri. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tony. Oke teman-teman, nah itu tadi sudah klarifikasi langsung dari Bu Siti Fadila mengenai video hoax yang tersebar
dan lagi boomingnya akhir-akhir ini. Dan juga mengenai stem cell yang sering banyak ditanyakan oleh teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Siti dan juga Pak Tony yang sudah berbagi informasi yang sangat mahal langsung dari sumbernya. Untuk teman-teman di sini juga jangan lupa follow Instagramnya Biotek.Farmasi, itu Instagram officialnya Biotek Farmasi Indonesia, untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kembali lagi saya ingatkan untuk jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notification-nya supaya biar teman-teman tahu nih kalau kita punya podcast yang terbaru. Teman-teman di sini juga seperti yang tadi Pak CEO sampaikan bisa berkonsultasi secara langsung di nomor via WA-nya Biotek Farmasi Indonesia, ada nomornya di bawah sini. Jadi nanti supaya teman-teman semua di luar sana punya second opinion atau pilihan yang lain, kira-kira mungkin mau cari alternatif yang lain bisa melalui Biotek Farmasi Indonesia. Dan jangan lupa layanan ini semuanya adalah gratis. Sekian dulu perbincangan kita pada hari ini bersama dengan saya Nadia. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.